Anda kembali di Net 12, kali ini Yana mau nanya soal dana kampanye dan kabarnya dana kampanye tahun ini bakal lebih dari 15 triliun rupiah loh Sakti. Wow, 15 triliun 15 triliun rupiah. Kira-kira buat apa aja Nas ya? Yang pasti bukan buat beli makeup sih. Tapi bisa jadi juga jadi makeup. Siapa tahu dibagi-bagikan kan ke konstituennya? Mungkin ya. Nah, daripada penasaran, saya juga penasaran, mending langsung aja simak penulisan Yana. Mas, jangan lupa ya, pilih saya nomor 1 buat Indonesia yang lebih baik. Lihat aja ya, jangan sampai muntah tapi. Gimana? Yana udah cocok kan kalau mau jadi calon anggota legislatif? Pamflet kayak begini, udah Yana bikin dan udah Yana sebar-sebarin. Orasi depan warga juga udah Yana laksanain. Tapi Yana masih bingung nih, kira-kira berapa ya dana yang Yana butuhkan supaya sukses jadi anggota legislatif? Wiro Sableng pakai kolor oranye. Pada puyeng nih ya, mikirin duit kampanye. Gak mungkin sedikit pastinya. Tapi kalau disuruh nyalek, kira-kira butuh ongkos kampanye berapa ya? Saya kalau mau nyalek butuh dana yang harus mengeluarkan uang 1M. Karena mau buat spanduk, belusukan. Andai saya jadi caleg, saya akan mengeluarkan uang 2,5 miliar untuk kepentingan kaos, spanduk, dan segala macam urusannya. Itu 20-30 miliar. Itu berguna buat saya, itu untuk supaya ya biaya yang dikeluarin untuk nyalek kan banyak. Ya seperti buat orang-orang ngevote saya aja itu udah butuh berapa. Mungkin minimal 500 juta kali ya, karena harus bikin spanduk, bikin baliho, terus nyebar pamflet. Ya Allah, harus jual sawah sama jual domba dong kalau gitu mah. Tapi iya sih, namanya juga kampanye. Muka ganteng kayak gini berarti harus ada di spanduk, baliho, kaos. Biar makin hits lagi, bayar jasa konsultan politik atau media sosial. Tapi duitnya dari mana? Biar afdol, biar data yang berbicara. Berdasar hasil riset Lingkar Madani untuk Indonesia, total dana kampanye caleg pada pemilu tahun ini diperkirakan bakal lebih dari 15 triliun rupiah. Ngeriks. Perebutan kursi di DPR RI misalnya, untuk sampai ke Senayan, total jumlah dana yang dikeluarkan para caleg bisa mencapai lebih dari 6,5 triliun rupiah. Gak beda jauh dengan perebutan kursi di DPRD provinsi. Kalau di total bisa mencapai 6 triliun rupiah. Sementara demi merebut kursi di DPRD kabupaten kota, para caleg bisa menghabiskan dana hingga 3,4 triliun rupiah. Dahsyat nggak tuh? Soal ini gak lengkap rasanya kalau Yana gak nanya sama calegnya langsung. Bang, jangan sampai enggak. Bang, mau ngojek dong? Oh, boleh Pak. Mau kemana tujuannya Pak? Kemana aja deh, saya mau nyari orang yang mau nyalek nih Bang. Oh, kebenaran saya biar sebagai tukang ojek tapi saya dicalonin anggota dewan tuh sama Partai Bulan Bintang tuh, Oh, Pak. jadi abang juga mau nyalek nih? Iya. Biar profesinya tukang ojek, Bang Sule mantep buat nyalek. Bermodal slogan jagalah wudhu, Bang Sule yang biasa mangkal di salah satu mal di Bekasi ini tak sungkan wujudkan cita-cita jadi anggota dewan. Tapi kira-kira udah siapin dana berapa nih Bang? Nah, ibaratnya dana nih ya, kalau kata orang kan ibaratnya dana. Dari pertama saya awal ibaratnya ngambil formulir nih, sampai detik ini saya ibaratnya tuh ngeluarin kalau kata saya tuh dana cukup besar Bang. Tapi kalau kata sebagian orang-orang yang banyak duit tuh itu ibaratnya itu bukannya dana kalau kata dia, ibaratnya uang rokok. Saya habis ya sekitar 1 juta kurang lebih dah gitu. Jadi buat kampanye sampai saat ini udah ngabisin 1 1 juta. Itu buat apa aja Bang kalau boleh tahu Bang? Ya yang pertama ibaratnya gini, saya ngambil formulir kan, karena orang-orang pada ngasih duit saya juga ibaratnya biar saya ibaratnya masuk ke pengurusan, orang-orang pada ngasih duit saya juga kan gak enak. Oh iya. Saya ngasih duit 50.000. Terus saya buat medical check up tuh. Medical check up di rumah sakit umum, saya dananya kurang lebih 425.000. Oke. Terus dulu buat dana apa tuh 200.000.
Nah ya sama ini udah mau bikin stiker Jadi total 250.000. sampai sekarang dihabisin buat kampanye 1 juta. 1 juta kurang lebih. Terus kalau pemilu kan masih sampai 9 April nih ya, Nah. masih agak panjang ya. Iya. Nyiapin dana khusus nggak buat kampanye? Ya saya tukang ojek ya, berjalan apa adanya aja bang. Selama ini ngabisin duit pakai duit sendiri ya bang ya? Alhamdulillah saya pakai duit sendiri tuh. Pernah dapat duit dari partai gitu nggak bang? Alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai saya diwawancarain sama abang nih dari pertama saya di partai. Alhamdulillah tuh Belum ada. saya. Tapi kalau ada bakal terima juga nggak bang? Biar dikasih, emang sih saya terima, ibaratnya siapa sih manusia yang nggak perlu duit ya. Munafik lah manusia kalau nggak ada yang duit, cuman setan aja yang nggak ada yang duit bang. Berarti gitu. Siapa sih manusia yang nggak ada yang duit? Jadi saya ini partai ngasih duit ke saya, ini buat apa nih? Ya kan, atau untuk saya pribadi atau emang untuk masyarakat nih, kan gitu bang. Iya sih bang, mana ada setan doyan duit. Kecuali kalau dia juga ikut nyaleg. Tapi salut buat semangat dan usaha Bang Sule, kagak ada matinya. Mau tahu cara Bang Sule bikin pelanggan yang nggak lupa? Ongkos ojek langsung ditukar stiker. Ajib. Lain Bang Sule, lain lagi sama abang yang satu ini. Kalau abang yang ini maju buat jadi anggota DPR RI. Meski wajahnya yang 11-12 sama Yana ini sering kali warawiri di TV, ternyata tetap aja buat narik perhatian warga kudu ada usaha. Pastinya nggak cuma stiker, senyum Bang Charles juga bertebaran di spanduk dan atribut kampanye lain. Mau lihat senyumnya langsung? Bisa, soalnya Bang Charles juga doyan belusukan. Nah, berarti ongkos kampanyenya berapa tuh Bang? Jadi fokus kalau ditanya soal alokasi dana, sebenarnya lebih bagus kalau itu turun ke program-program. Jadi bukan hanya baliho, nanti jadi wakil baliho. Tapi kalau untuk ngabisin semua dana atribut kampanye kayak baliho, kayak spanduk, kayak poster, kayak begini nih, itu ngabisin berapa duit? Ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin gratis kan, karena perusahaan tempat cetak, kalau kita minta gratis, yang kasihan dan yang rugi adalah tempat perusahaan cetaknya dong. Mereka juga harus hidup. Nominalnya berapa? Kalau soal nominal, tentu setiap orang punya varian lah Untuk ya. atributnya aja Ya, gitu. Total lah semuanya, totalnya perkiraannya pokoknya ditekan serendah mungkin. Saya sih nggak pernah nggak kebayang melewati angka 300 juta atau 200 juta gitu lah ya. Jadi untuk total sampai hari ini udah ngeluarin 300, di bawah 300? Sekitar segitulah pokoknya. Sadis, 300 juta. Padahal pemilu masih 2 bulan lagi. Berarti totalnya bakal nambah lagi. Biar aman terkendali, dana kampanye wajib dilaporkan. Udah diatur kok di peraturan KPU nomor 17 tahun 2013. Jadi calon anggota legislatif wajib melaporkan dana kampanye ke partai yang mengusungnya. Kemudian partai politik wajib mengumpulkannya dan melaporkannya ke KPU. Laporan tahap pertama sudah dilakukan Desember tahun lalu dan jumlahnya tak kurang dari 861 miliar rupiah. Salah satu politikus yang pernah mengamati soal pengeluaran dana kampanye pada pemilu adalah sosok yang satu ini nih. Risetnya soal komunikasi politik dan biaya kampanye pemilu bisa dilihat dalam salah satu bukunya yang diterbitkan akhir tahun lalu. Dari hasil riset beliau, kalau dilihat dari dana yang dikeluarkan, pengeluaran caleg dibagi jadi 4 tingkatan. Yang pertama, public figure yang mengeluarkan uang mulai dari 240 juta sampai 800 juta rupiah. Yang kedua, aktivis partai atau aktivis organisasi kemasyarakatan yang mengeluarkan dana dari 500 juta sampai 1,2 miliar rupiah. Selanjutnya, pensiunan TNI Polri atau pensiunan birokrasi yang rela mengeluarkan dana dari 800 juta sampai 1,5 miliar rupiah. Jangan sedih, masih ada lagi. Pengusaha yang merogoh kocek dari 1,5 miliar rupiah sampai 6 miliar rupiah. Dan jumlah tersebut tak akan jauh berbeda dengan pengeluaran pada pemilu tahun ini karena 90% caleg petahana akan maju lagi. Terus Pak, sebenarnya kenapa sih bisa sampai segede itu gitu Pak, pengeluaran yang harus dikeluarkan para caleg itu Pak? Ya, sebagai contoh konkret saja, untuk uang saksi saja satu daerah pemilihan itu 1,5 miliar. Hanya untuk uang saksi saja sampai dengan 2 miliar. Kalau bayarnya
katakanlah 100.000 per orang, maka hampir 2M untuk saksi saja. Belum biaya untuk mobilisasi, akomodasi, dan macam-macam ya. Kalau secara singkat nih Pak, apa aja yang harus di sistem seperti apa nih yang disarankan oleh Bapak untuk Ya, yang pertama adalah sistemnya dirubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional gabungan. Yang kedua, partai dimandirikan, diberdayakan, mempunyai badan usaha yang dikelola oleh partai, yang diawasi oleh publik secara ketat. Yang ketiga adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Jumlah partai itu nggak perlu terlalu banyak. Sekarang ini saya lihat walaupun sudah mulai terjadi pengurangan dari 38 menjadi 24, naik lagi sempat 32, sekarang 12. Mudah-mudahan dalam pemilu tahun 2019 jumlah partai tidak lebih dari 6-7 partai. Kalau soal pembatasan dana kampanye caleg Pak, gimana Pak tanggapannya? Ya, saya termasuk yang setuju ya. Kalau tidak akan jor-joran. Sekarang ini sebenarnya tidak adil antara caleg kaya dan caleg miskin. Caleg duafa dan caleg yang punya modal begitu ya. Yang caleg duafa ya setengah mati begitu ya. Caleg yang punya modal, katakanlah dengan modal yang dia miliki, probabilitas untuk terpilih jauh lebih besar orang yang punya modal dibandingkan dengan orang yang tidak modal kapital. Pembenahan memang mutlak diperlukan. Yang penting jangan sampai anggota dewan yang terpilih nanti bukannya sibuk menuhin janji-janjinya, tapi sibuk mikirin balik modalnya. Terus tergoda korupsi, aduh, negara bisa nggak sembuh-sembuh. Setelah nanya sana nanya sini, Hena mendapatkan fakta bahwa ternyata dana yang dikeluarkan para caleg untuk berkampanye ternyata besar juga ya, bisa mencapai miliaran rupiah. Kalau salah-salah mengatur dana kampanye, maka bisa-bisa berakhir di tempat seperti ini. Nah sekarang masih ada yang mau nanya tapi nggak tahu gimana nanya ya. Serahin aja sama Yana karena Yana selalu mau nanya.